Bab 27. Begini Mbak, aku cuma mau kasih ucapan selamat sama Mbak. Maaf, kemarin aku tidak sempat hadir di acaranya karena aku pulang kampung, baru pulang semalam, ungkapnya. Oh, terima kasih Roni, ya sudah. Saya lagi buru-buru nih, kebelet, sahutku sambil berpura memegang perutku. Oh iya, maaf ya Mbak, aku mengganggu. Roni meminta maaf kepadaku. Aku pun kembali membuka pintu. Setelah pintu terbuka, aku segera masuk kamarku. Sesampainya di kamar, aku langsung menangis sejadi-jadinya. Aku merasa kecewa kepada pria yang kini telah bergelar suamiku. Aku sangat kecewa terhadap sikapnya Mas Andre. Dia yang baru 1 hari menjadi suamiku, tapi ia telah berhasil membuatku menangis. Aku lempar semua bantal serta guling. Aku juga mengacak-acak spray dan juga selimut. Aku lakukan semuanya karena saking kesalnya. Brengsek kamu Andre, dasar laki-laki bajingan. Bisa-bisanya kamu berbuat seperti ini padaku. Awas kamu, akan aku aduin kamu sama papa. Aku bicara sedikit berteriak karena merasa geram dan kecewa. Aku pun menuju jendela kamar yang kebetulan langsung menghadap taman. Aku ingin melihat apa yang sedang Mas Andre lakukan bersama Sonia sekarang. Tanpa sepengetahuanku, aku membuka gorden jendela dan mengintipnya. Aku melihat jika Sonia benar-benar bertambah agresif. Namun Mas Andre selalu menghindar, bahkan menjauhinya. Tetapi kenapa tadi saat aku berada di sana, Mas Andre seperti tidak menghindar, malah terkesan menikmati? Apa dia sengaja ingin membuatku cemburu, lirihku. Tidak berapa lama Mas Andre pun pergi menjauh dari Sonia. Aku melihat jika Mas Andre berjalan menuju kembali ke arah hotel. Melihat gerak-gerik antara Mas Andre dan Sonia, sepertinya mereka habis bertengkar. Aku melihat sepertinya Mas Andre pergi. Sonia langsung menutup muka dengan kedua tangannya. Sonia sepertinya sedang menangis. Sebenarnya apa yang mereka obrolkan? Ada hubungan apa antara mereka berdua? Aku pun tidak tahu, hanya membuat aku menjadi penasaran. Aku buru-buru menyeka air mata dan membereskan kamar yang hancur berantakan karena ulahku tadi. Aku tidak mau jika sampai ketahuan oleh Mas Andre kalau aku yang telah melakukan semua ini. Aku tidak mau ia tahu kalau aku nggak suka mereka bermesraan. Bisa-bisa nantinya aku langsung diinterogasi. Aku tidak mau Mas Andre tahu kalau aku ini sedang merasakan cemburu. Lagi ngapain kamu? Tanya si manusia harimau saat masuk kamar. Pada saat aku sedang merapikan spray, ini Mas, tadi aku tiduran, terus spraynya jadi berantakan. Jadi aku benerin lagi, ujarku. Aku berkata bohong kepada Mas Andre, suamiku. Tadi kamu bilang katanya kamu mau ke toilet. Kenapa nggak datang lagi, Nis? Aku nungguin kamu, tapi kamu nggak kembali. Makanya Mas sengaja menyusul kamu ke sini. Mas Andre pun bertanya alasan kenapa aku tidak kembali ke taman. Iya Mas, tadinya aku mau ke toilet yang ada di bawah, tapi nggak jadi. Tadi kepalaku merasa pusing, jadi aku kembali aja ke kamar saja. Aku malah tiduran untuk menghilangkan rasa pusing itu. Aku beralasan karena malas berdebat. Oh begitu, aku kira kamu ada apa sehingga tidak kembali. Aku mengira kamu itu pergi karena cemburu kepadaku. Ya sudahlah, kalau memang kamu cuma seperti itu. Sekarang masih sakit kepalanya? Tanya Mas Andre. Mas Andre berkata sepertinya ia mulai peduli dengan perasaanku. Sudah mendingan Mas, jawabku singkat. Syukurlah, ujarnya. Setelah bicara dan mendengar jawabanku, Mas pun melangkah pergi ke kamar mandi.
Selesai merapikan sprei, aku pun menonton televisi. Aku duduk di sofa yang semalam aku tidurin. Namun berubah jadi di atas kasur. Mengingat kejadian itu, aku tersenyum sendiri karena merasa lucu. Masa iya Mas Andre bilang kalau aku jalan sambil tidur? Aku kini sedang menonton drakor kesukaanku yaitu Full House yang dibintangi oleh Ryan dan Song Hye Kyo. Drama Korea yang romantis namun juga menyesakan dada. Walaupun sudah berulang kali tayang, namun aku adalah fans setianya. Sehingga nggak pernah ketinggalan untuk menontonnya. Bahkan aku sampai memasang alarm supaya tepat waktu mengikutinya filmnya. Miss, ayo cepetan mandi. Suami yang baru 1 hari itu seenaknya saja melempar handuk bekas dia mandi, tepat di mukaku. Ia menyuruhku untuk segera mandi, padahal aku lagi seru-serunya menonton. Namun Mas Andre sudah berdandan rapi dan juga wangi. Terlihat sangat tampan, andai saja ia tidak sinis dan juga jutek. Nanti aja mandinya Mas, aku lagi seru nonton nih. Aku menolak perintah Mas Andre karena sedang tanggung menonton. Ayo cepetan mandi, kalau enggak aku bakal ceburin kamu ke kolam. Mas Andre malah mengancamku. Namun aku anggap ia berkata hanya sekedar omong kosong belaka. Terserah, emangnya aku takut. Aku malah menantangnya. Sebab aku sedang gak mau diganggu. Kamu ini kalau dibilang suami kok ngeyel banget ya. Dasar keras kepala, katanya. Biarin aja we, ujarku. Aku membalas ucapannya sambil menjulurkan lidah mengejek. Tanpa ngasih aba-aba terlebih dulu, aku dibopong dan dibawanya ke kolam renang. Aku memukul dadanya tapi ia tidak bergeming. Ia tetap berjalan sambil membopongku. Aku tetap dibawanya hingga sampai ke kolam renang. Sesampainya di sana, aku langsung diceburkan begitu saja tanpa ampun. Tolong, tolong, tolong. Aku minta tolong saat kepalaku muncul dan tenggelam lagi ke dalam kolam. Aku meminta tolong sambil melambaikan tangan. Aku berharap akan ada orang yang menolongku. Aku takut karena tidak bisa berenang. Sedangkan kedalaman kolam renangnya juga lebih dari 2 meter. Aku tidak bisa menggapai dasar keramik kolam tersebut. Tolong, tolong, teriakku meminta tolong kembali. Aku tidak menyangka jika Mas Andre akan sungguhan melakukannya. Andai dia tahu kalau aku tidak dapat berenang dan mempunyai trauma, apa mungkin dia akan melakukannya? Dalam keadaanku yang tenggelam dan kemudian muncul ke permukaan, aku berdoa, semoga aku bisa diselamatkan. Aku terus-terusan minta tolong sampai pada akhirnya ada orang yang menceburkan diri ke kolam untuk menyelamatkanku. Jebur, suara orang menceburkan diri ke dalam kolam. Ia kemudian berenang dan mengangkat tubuhku. Aku merasa tubuhku yang mulai lemas karena kekurangan oksigen dan kebanyakan minum air kolam.